lagi. Mereka minum minuman keras, tidak ada yang menangani. Mereka kemudian minum obat-obat yang berbahaya, tidak ada yang menangani. Mereka melakukan pengancaman pada orang tuanya, tidak ada yang menangani. Mereka menghabiskan uang orang tuanya dalam pada susah, miskin, tidak ada yang menangani. Dan fakta di lapangan, anak-anak yang baru ngikutin ya pendidikan militer di barak baru beberapa hari, anak-anak udah pada mulai sadar. Lihat, pada sungkeman ke orang tua. Sampai sujud ya. KPAI Komnas HAM itu kemana aja ya? Pas anak-anak banyak yang makan narkoba, anak-anak banyak tawuran di mana-mana, pencurian di mana-mana, kriminal di mana-mana, kemana aja? KPAI Komnas HAM kemana aja anak-anak? Kok pada diem? Banyak tawuran kok pada diem? Ya, coba deh tanggapan teman-teman gimana nih? Woi KPAI, lu kalau misalnya nggak bisa ngedukung programnya Bapak KDM, lu mending jangan mempersulit deh. Lu diem aja deh, ya? Banyak omong, action gak ada. Giliran ada orang yang benar-benar action, makin banyak aja ngomongnya dia. Omonganmu kesana kemari, retorika semuanya berdasarkan bla 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 bla, kajian lah apa. Udah, yang paling benar itu kalian duduk diam di tempat ber-AC sambil bekerja nunggu gajian, udah, ya? Toh masyarakat juga nggak komplain-komplain kan dari dulu, ya kan? Atas kehadiran kalian yang nggak ada guna-gunanya, hah? Udah, pertahanin aja visi misi kalian itu yang dikenal di publik, no work, talk only. Hey, bubar kalian. Oh ibu, rek naon sya teh? Orang-orang tua mereka aja semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik nggak sih? Ngelihat hal yang positif, dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira. Tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, rakyatnya yang menderita. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng, Bu. Udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu. Harus ada dananya dulu, gitu ya. Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong, rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, nggak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan, Bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya? Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori? Iya. Gimana kalau kita balikan aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu, gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Bisa nggak kali ini KPAI diem dulu aja? Udah diem dulu aja, duduk anteng gitu. Gue tuh shock gitu ya. Selama ini gue kira udah nggak ada. Terus tahu-tahu nongol-nongol protes. Udah, kata gue, biarin Kang Deddy Mulyadi kerja dulu. Udah, kalian diem dulu aja. Gue ada kaget juga. Tiba-tiba mereka bilang sedih banget karena mereka merasa anak-anak terdiskriminasi. Kata gue, kemana aja selama ini? Udah diem aja ya. Diem, kata gue. Disuruh diam gak tuh sama netizen? Mendingan kalian diam dan siap terima gaji di awal bulan daripada kalian menghalangi seseorang yang berusaha menjadikan anak-anak muda ini berubah menjadi lebih baik lagi. Katanya ada isu yang mengatakan bahwa Komnas HAM dan KPAI hendak melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke pihak Polela atas dugaan kasus
pelanggaran HAM. Benar nggak sih bahwa Kang Deddy Mulyadi melanggar hak asasi manusia? Mendingan kita lihat pernyataan dari Kementerian Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Natalius Pigai. Apa pernyataan beliau tentang program dari Kang Deddy Mulyadi ini? Apakah melanggar HAM atau tidak? Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, Kualitas serta tanggung jawab. Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan ada satu pernyataan yang sangat menarik dari Bapak Kementerian Hak Asasi Manusia. Kang Deddy Mulyadi dijuluki sebagai pemimpin yang visioner. Apa sih arti dari visioner itu? Dengar, untuk kalian yang tidak terima dengan program dari Kang Deddy Mulyadi, Kementerian Hak Asasi Manusia saja menjuluki Bapak Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner adalah seseorang yang memiliki visi yang jelas. Visinya itu jelas tentang masa depan dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mereka tidak hanya fokus pada tugas sehari-hari, tetapi juga berpikir strategis tentang bagaimana mencapai tujuan jangka panjang dan membawa organisasi atau tim mereka menuju kesuksesan. Ini sumbernya saya ambil dari Google. Kemudian, apa kata Kementerian Hak Asasi Manusia? Apakah Kang Deddy Mulyadi melanggar hak asasi manusia atau tidak? Ada berita dari Metro TV. Menteri Pigai menilai kebijakan mengirim siswa ke barak militer tidak melanggar HAM. Beliau menilai kebijakan tersebut lebih kepada pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan disiplin dan mental, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu nggak asal untuk bikin program, semuanya itu sudah dipikirkan matang-matang. Ayolah Kang Deddy Mulyadi, cepatlah menjadi Presiden Republic of Indonesia. Jika nilai berdampak positif, kita sudah tahu hasilnya. Semua dari mereka langsung bertobat, langsung insaf. Kebiasaan-kebiasaan buruk langsung ditinggalkan. Kalau berdampak positif, ia berencana meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengadopsinya secara nasional. Malah nanti akan diadopsi secara nasional. Jadi semua provinsi akan menerapkan peraturan yang sama. Itu semua berkat gagasan dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan ragukan kemampuan dari Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang visioner. Menurut Pigai, kebijakan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik. Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Bagaimana Komnas HAM dan KPAI yang diduga berencana untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke pihak Polera? Apa pendapat kalian setelah mendengarkan statement langsung dari Kementerian Hak Asasi Manusia? Berita lagi nih, tak langgar HAM, Natalius Pigai dukung Deddy Mulyadi kirim siswa bermasalah ke barak militer. Lihat tuh, KPAI, Komnas HAM, kenapa yang begini nggak diurus? Kasihan mereka loh. Mereka mencari uang tengah malam, seharusnya sekolah, seharusnya menuntut ilmu. Lihat manusia silver. Kenapa tidak ada tindakan dari kalian? Atau memang sudah ada, saya tidak tahu. Tapi kalian lihat, anak-anak minta-minta sambil gendong bayi. Kasihan. Yang kayak gini dong diurus. Soal anak-anak pendidikan di militer itu sudah diurus oleh Kang Deddy Mulyadi.
Udahlah, kata netizen, mending diam saja dan nanti terima gaji. Atau yang lagi viral nih, kepergok mencuri bawang, nenek ini dikeroyok warga hingga bersimbah darah. Kasus seperti ini bagaimana untuk Komnas HAM? Apa tindakan kalian? Seorang wanita parubaya di Pasar Mangu, Kecamatan Emplak, Boyolali menjadi sasaran amukan warga usai kepergok mencuri bawang putih seberat 2 kg pada hari Rabu 7 Mei 2025. Meskipun mencuri merupakan perbuatan melanggar hukum, tindakan main hakim sendiri tetap tak bisa dibenarkan. Komnas HAM, tolongin ibu ini. Walaupun beliau ini bersalah, tapi tidak seenaknya untuk main hakim sendiri. Nah, tugas kalian lah untuk mengurus hal ini dan juga pihak kepolisian tentu saja. Oh, jadi Bu Retno ini dulu waktu jadi kepala sekolah pernah dipecat, Bu? Iya, pernah dipecat karena indisipliner. Sekarang sok-sok peduli sama nasibnya anak-anak itu, sok-sok peduli sama mental mereka. Padahal ibu waktu jadi kepala sekolah nggak peduli sama anak-anak didik ibu. Lebih memilih untuk meninggalkan mereka di saat ujian nasional tahun 2015. Makanya ibu dipecat dari kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Oh, begitu. Netizen memang luar biasa mengorek-ngorek informasi dan jejak digital dari seseorang sampai ke akar-akarnya. Ibu Retno sempat dipecat dari kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta karena tindakan indisipliner. Anak-anaknya lagi ujian sekolah malah ditinggalin. Sekarang malah Ibu Retno ini ngurusin anak-anak yang masuk ke barak militer untuk dididik menjadi anak yang memiliki attitude yang bagus, mental yang bagus, disiplin. Ahok sudah tutup pintu maaf untuk Ibu Retno Listiarti. Dia tak mau ada PNS DKI yang bekerja semaunya dan suka mengakali proyek. Apa maksudnya, guys? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tegas mengatakan akan membuat disiplin anak buahnya. Dia tak mau ada PNS DKI yang bekerja semaunya dan suka mengakali proyek. Alasan itu juga yang membuat Ahok sapaan Basuki memecat Retno Listiarti sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Tindakan Retno yang berada di luar sekolah saat pelaksanaan ujian nasional tak bisa dimaafkan. Bagaimana menurut kalian netizen yang budiman? Jejak digital dari Ibu Retno Listiarti dipecat sebagai kepala sekolah karena melakukan tindakan indisipliner, ninggalin siswa-siswinya lagi ujian nasional. Giliran ada program pelatihan disiplin anak-anak muda yang bermasalah, Ibu Retno seolah-olah merasa iba, merasa memberikan perhatian.